Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Abu Nawas bersama saya Dedi Junaidi. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan mengenai komputer kuantum. Kenapa saya menyampaikan hal ini? Karena eh, saya menyampaikan sebagai bahan tugas mata kuliah piranti komputer pada Universitas Tekom Semarang. Eh, Pada kali ini saya akan mencoba menyampaikan dengan judul Komputer Kuantum Masa Depan Komputer. Mengapa komputasi kuantum itu penting? Pertama, komputer kuantum dapat menyelesaikan masalah tertentu jauh lebih baik, jauh lebih cepat daripada komputer klasik. Penting untuk simulasi dan optimasi yang kompleks. Kemudian bidang untuk penerapannya, eh, komputer kuantum sendiri merevolusi bidang seperti medis, keuangan, dan kriptografi. Untuk pengertian sejarah dan manfaatnya, quantum computing atau komputer kuantum adalah bidang multidisiplin yang menggabungkan ilmu komputer, fisika, dan matematika, memanfaatkan prinsip mekanika kuantum untuk menyelesaikan masalah kompleks dengan kecepatan yang jauh melebihi komputer klasik. Berbeda dengan komputer klasik yang menggunakan bits 1 dan 0, komputer kuantum menggunakan qubits atau quantum bits yang dapat berada dalam keadaan superposisi menjadi 1 dan 0 secara bersamaan. Kemampuan ini memungkinkan komputer kuantum memeriksa berbagai kombinasi secara simultan, mempercepat proses pencarian solusi untuk masalah yang kompleks. Memahami memahami quantum bits atau qubits. Yang pertama, superposisi. Qubits dapat berada dalam keadaan 1 dan 0 secara bersamaan, tidak seperti bit klasik yang hanya bisa berada dalam salah satu keadaan. Dalam satu keadaan. Kemudian entanglement. Qubits dapat saling terhubung sehingga keadaan satu qubits langsung mempengaruhi qubits lainnya. Bahkan jika jaraknya sangat jauh pun akan sangat mempengaruhi. Kemudian interferensi kuantum memungkinkan penguatan pola tertentu dan penghapusan yang lain, membantu menemukan solusi yang benar dan lebih cepat. Sejarah kuantum komputer. Pada 1980-an, Richard Feynman dan David Jesse dan Paul Benioff mengembangkan konsep dasar komputasi kuantum. Kemudian pada tahun 1994, Peter Shor mengusulkan algoritma Shor yang mampu memecahkan masalah faktorisasi secara efisien, menunjukkan potensi besar dalam kriptografi. Pada tahun 2001, IBM membangun komputer kuantum pertama yang dapat digunakan publik dengan 7 qubits. Kemudian pada tahun 2019, Google mengumumkan pencapaian supremasi kuantum dengan komputer kuantum 53 qubits. Perkembangan konsep dasar. Pada tahun 1980 sampai 1982, eh, dikenal dengan proposal Feynman, mengusulkan bahwa prinsip-prinsip kuantum dapat mengatasi batasan fisik dalam mensimulasikan sistem kompleks. Kemudian pada tahun 1985, dikenal dengan mesin Turing kuantum, David Stutz memperkenalkan konsep mesin Turing universal kuantum sebagai fondasi teoritis. Kemudian pada tahun 1998, eksperimen IBM. Tim IBM berhasil melakukan operasi dasar pada qubits menggunakan molekul klorin dalam sistem resonansi magnetik nuklir. Kunci gerbang kuantum atau gate kuantum. Yang pertama, Hadamard gate ialah membuat keadaan superposisi dasar dalam banyak algoritma kuantum. Kemudian Pauli gates seperti gerbang logika klasik mengontrol keadaan qubits dan membentuk rangkaian kuantum. Kemudian Synod gate menghubungkan qubit untuk entanglement, digunakan dalam koreksi kesalahan dalam operasi kompleks. Pengaruh algoritma kuantum.
Yang pertama, algoritma Shor memecahkan skema enkripsi modern menjadi ancaman bagi keamanan data yang saat ini. Kemudian pencarian Gover atau algoritma Gover mempercepat pencarian dalam basis data tak terstruktur, berguna untuk analisis data dan kecerdasan buatan. Manfaat teknologi kuantum computing. Yang pertama, perhitungan lebih cepat. Komputer kuantum dapat menyelesaikan masalah kompleks dengan kecepatan yang luar biasa. Kemudian untuk analisis data dan machine learning, komputer kuantum meningkatkan pengenalan pola dan prediksi. Dan untuk optimasinya, komputer kuantum dapat menemukan solusi optimal untuk masalah yang kompleks. Untuk simulasi dan pemodelan, komputer kuantum dapat mensimulasikan sistem kompleks dengan akurasi yang tinggi. Dan pada kriptografi dan keamanan, mengembangkan metode enkripsi baru yang lebih aman. Penerapan dalam analisis data dan machine learning. Yang pertama, pengenalan pola yang ditingkatkan. Komputer kuantum dapat mengidentifikasi pola dalam kumpulan data besar dengan kecepatan dan akurasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan komputer klasik. Kemudian algoritma pembelajaran yang dipercepat. Algoritma machine learning kuantum dapat mempercepat proses pelatihan model, memungkinkan pengembangan model AI yang lebih canggih dalam efisien dalam waktu yang lebih singkat. Kemudian optimasi hyperparameter. Komputer kuantum dapat secara efisien mencari kombinasi hiperparameter optimal untuk model machine learning, meningkatkan performa dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk fine-tuning. Simulasi dan permodelan lanjutan. Komputer kuantum pada penemuan obat dapat mempercepat proses penemuan obat baru dengan mensimulasikan interaksi molekul secara akurat. Kemudian pada ilmu material, mengembangkan material baru dengan sifat yang diinginkan melalui simulasi struktur atom. Pada reaksi kimia, komputer kuantum mensimulasikan reaksi kimia kompleks pada tingkat kuantum untuk menemukan proses yang lebih efisien. Kemudian pada pemodelan iklim meningkatkan akurasi prediksi perubahan iklim dengan simulasi sistem kompleks. Penggunaan komputer kuantum saat ini, Mercedes-Benz bermitra dengan IBM Quantum untuk mengembangkan kendaraan listrik masa depan. Kemudian ExxonMobil menjelajahi algoritma kuantum untuk mengatasi kerumitan pengiriman bahan bakar terbersih dan mengoptimalkan rantai pasokan global. Kemudian CERN menggunakan komputer kuantum untuk menganalisis data partikel subatomik dan menjelaskan sistem misteri kosmik yang belum terpecahkan. Tantangan dalam pengembangan komputer kuantum. Yang pertama itu stabilitas qubit, yang kedua koreksi kesalahan, kemudian yang ketiga skalabilitas. Meskipun kemajuan signifikan telah dicapai, komputer kuantum masih menghadapi tantangan teknis yang substansial. Qubit sangat sensitif terhadap gangguan lingkungan, menyebabkan dekoherensi yang dapat merusak perhitungan. Para ilmuwan terus bekerja untuk mengembangkan metode koreksi kesalahan yang efektif dan meningkatkan jumlah qubit yang dapat bekerja bersama. Masa depan quantum computing. Untuk hardware, pengembangan qubit yang lebih stabil dan tahan terhadap dekoherensi memungkinkan perhitungan yang lebih kompleks dan akurat. Kemudian algoritma kuantum baru. Penemuan algoritma kuantum baru yang dapat menyelesaikan masalah yang saat ini tidak dapat ditangani oleh komputer klasik. Kemudian integrasi dengan sistem klasik. Pengembangan sistem hybrid yang menggabungkan kekuatan komputer klasik dan kuantum memaksimalkan efisiensi dan kemampuan komputasi untuk berbagai jenis masalah. Demikian paparan tugas dari saya untuk mata kuliah piranti komputer pada Universitas Stekom Semarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.